Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil yang melewati mereka mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya, lalu menghirup napas sehingga merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Lalu, apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Mari kita simak bersama penjelasan berikut ini. Faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, faktor fisik. Ada kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Kamu telah mengetahui berbagai penyebab gangguan pada pernapasan manusia. Sekarang, buatlah sebuah bagan atau diagram maupun model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Kemudian, ceritakan bagan tersebut. Bagan atau diagram atau model tersebut dapat kamu buat seperti contoh berikut ini. Anak-anak sahabat SD, salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan terutama pernapasan. Berikut ini cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Mari kita baca bersama. Kuldesak Rantaran Jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lenggang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah.
Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tidak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, dan 500 pengidap pneumonia. Dari bacaan kuldesak lantaran jerebu, kita dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Pertanyaan dan jawabannya dapat ditulis dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Kata tanya apa? Contoh pertanyaan, apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Selanjutnya, silahkan kamu tuliskan pertanyaan dengan kata tanya apa dan disertai jawabannya. Selanjutnya, kata tanya siapa? Contoh pertanyaan, siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Jawabannya, narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Kemudian kamu tuliskan ya contoh pertanyaan dengan kata tanya siapa. Kata tanya di mana? Contohnya, di mana kebakaran hutan terjadi? Jawabannya, kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Kemudian coba kalian tuliskan 2 lagi pertanyaan dengan kata tanya di mana. Selanjutnya kata tanya bagaimana. Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya, sebagian penduduk Riau mengungsi keluar wilayah untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Coba kamu tuliskan lagi pertanyaan dengan kata tanya bagaimana. Kata tanya mengapa. Pertanyaan, mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawabannya, langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena
Angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke arah Riau. Kemudian coba kamu tuliskan lagi pertanyaan beserta jawabannya dengan kata tanya mengapa. Anak-anak sahabat SD, setelah mempelajari materi pada pembelajaran 1 ini, sekarang coba kita menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, menurutmu di tempat mana kamu akan merasakan udara yang lebih segar? Kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor atau desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Ya, tepat sekali jawabannya adalah tempat yang dapat membuat kita merasakan udara lebih segar adalah desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman. Pertanyaan berikutnya, apa alasannya memilih jawaban tersebut? Karena desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman menghasilkan banyak oksigen dan udara pun menjadi lebih sejuk. Sementara di kota penuh pabrik dan kendaraan bermotor menghasilkan banyak polusi dan udara kotor sehingga dapat mengganggu pernapasan. Demikian pembelajaran dari tema 2, subtema 2 pembelajaran 1. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.